Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Bahasa Indonesia di Tengah Arus Digitalisasi dan Globalisasi. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah identitas, simbol pemersatu sekaligus warisan perjuangan bangsa yang lahir dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Melalui satu bahasa, ratusan suku dengan ratusan bahasa daerah di Nusantara ini dapat saling memahami dan bersatu sebagai satu bangsa. Sejumlah kajian kebahasaan menyebutkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai simbol identitas budaya dan instrumen pemersatu di tengah keberagaman bangsa. Nah, peran inilah yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pilar penting dalam menjaga keutuhan kebangsaan hingga hari ini. Coba kita bayangkan hadirin sekalian, jika suku di Indonesia hanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, tanpa adanya bahasa pemersatu, komunikasi antar suku tentu akan menjadi jauh lebih sulit dari rasa persatuan sebagai satu bangsa. Sebagai satu bangsa pun akan lebih lambat terbentuk. Nah, disinilah kita menyadari betapa besar jasa para pendiri bangsa yang telah memilih bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Bahasa yang sederhana namun mampu merangkul keberagaman. Memasuki era digital, bahasa Indonesia justru mendapatkan ruang yang jauh lebih luas untuk berkembang. Internet dan media sosial memungkinkan bahasa Indonesia digunakan dan dipelajari oleh jutaan orang secara serentak, bahkan oleh penutur asing yang ingin mengenal budaya Indonesia. Jika dimanfaatkan dengan tepat, era digital sesungguhnya membuka peluang besar bagi bahasa Indonesia untuk semakin dikenal, bahkan melangkah ke jenjang internasional. Sebagai contoh, kita semakin banyak mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau bisa disingkat dengan BIPA yang mengajar secara daring, dan semakin banyak pula konten kreator yang memperkenalkan kosakata serta budaya Indonesia kepada audiens mancanegara melalui berbagai platform digital. Namun hadirin sekalian, di balik ruang itu tersimpan tantangan yang tidak ringan. Ruang digital yang serba cepat mendorong munculnya kebiasaan berbahasa yang singkat, santai, dan kadang mengabaikan kaidah baku. Singkatan campur kode dengan bahasa asing hingga istilah gaul kini begitu akrab dalam percakapan sehari-hari generasi muda. Kita mungkin sering menjumpai kalimat seperti literally telat banget, which is sih parah sih, yang mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tanpa aturan yang jelas. Ada pula kebiasaan menyingkirkan kata secara berlebihan seperti GWS, by the way, atau santuy, yang jika terbawa ke dalam tulisan formal seperti surat resmi atau tugas sekolah, tentu dapat mengurangi kualitas komunikasi kita. Jika dibiarkan tanpa kesadaran, kebiasaan ini dapat mengurus kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam konteks formal seperti dunia pendidikan dan dunia kerja. Lalu, apa yang semestinya kita lakukan untuk menghadapi kondisi ini? Pertama, kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kemampuan berbahasa santai di media sosial dan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua kecakapan yang sekaligus harus dimiliki masing-masing pada tempatnya. Nah, kita boleh saja menggunakan bahasa santai ketika mengobrol dengan teman sebaya, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku ketika menulis esai, surat lamaran, atau berbicara di forum resmi. Kedua, dunia pendidikan perlu terus memperkuat literasi berbahasa agar generasi muda mampu menjawab tantangan zaman, termasuk tantangan era revolusi industri yang menuntut kecakapan berbahasa baru
tanpa meninggalkan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekolah dan kampus dapat memperbanyak kegiatan literasi digital, misalnya pelatihan menulis konten kreatif berbahasa Indonesia yang tetap menarik bagi generasi muda. Ketiga, kita semua sebagai pengguna media digital dapat menjadi teladan dengan membiasakan diri menulis unggahan, komentar, maupun pesan menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa harus meninggalkan kreativitas berbahasa. Nah, hal sederhana seperti memeriksa kembali ejaan sebelum mengunggah status atau membiasakan menulis pesan resmi dengan tata bahasa yang rapi, itu sudah menjadi langkah nyata yang bisa kita lakukan sehari-hari. Keempat, mari kita memanfaatkan teknologi digital itu sendiri sebagai sarana mencintai bahasa Indonesia, misalnya dengan mengikuti akun-akun edukasi bahasa, membaca karya sastra digital, atau mengikuti program kebahasaan yang kini banyak tersedia secara daring. Nah, pemerintah pun telah menyediakan layanan seperti Kampus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara daring dan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI yang dapat kita manfaatkan secara gratis dan mudah diakses kapan saja. Nah, hadirin yang berbahagia, globalisasi dan digitalisasi bukan musuh bahasa Indonesia. Tantangan sesungguhnya terletak pada sikap kita sendiri dalam menghadapinya. Selama kita memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bahasa sendiri, bahasa Indonesia akan tetap kokoh berdiri sebagai jati diri bangsa, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Marilah kita jadikan era digital ini sebagai peluang untuk semakin mencintai dan memajukan bahasa Indonesia, bukan sebaliknya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman.